Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten official Rifki Dira. Salam stabil, stabil. Semoga kita terus diberikan pemikiran, pemahaman, kesehatan, serta ekonomi yang stabil agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas bahasa-bahasa yang berasal dari suku-suku asli Indonesia nih kali ini gitu. Nah, kali ini aku akan membahas bahasa dari suku Dani, bahasa Dani. Nah, bahasa Dani atau yang disebut dengan bahasa Hubula ini dituturkan oleh masyarakat etnik Mukoko di Kampung Wesaput, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Nah, jadi bahasa Dani atau yang dikenal dengan bahasa Hubula kalau dari petabahasa.kemendikbud.go.id dia disebut dengan bahasa Hubula yang dituturkan oleh etnik Mukoko. Nah, etnik Mukoko di Kampung Wesaput, Distrik Wamena Kota, Distrik Wamena Kota. Nah, jadi dari Kampung Wesaput, etnik Mukoko, Kampung Wesaput, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya kesempatan, punya rezeki main-main ke Distrik Wamena Kota, jadi bahasa yang penuturan masyarakat di sana adalah etnik Mukoko, ya, dan mereka mempertuturkan bahasa Dani atau bahasa Hubula, yang disebut bahasa Hubula. Nah, fakta menarik lainnya dari kemendikbud.go.id, menurut pengakuan penduduk, nah, di sebelah timurnya Kampung Wesaput itu dituturkan bahasa Yali pas Yale. Jadi kalau di sebelah timurnya Kampung Wesaput itu ada masyarakatnya menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Yali pas Yale. Dan di sebelah baratnya dan utara dituturkan bahasa Lani gitu. Jadi tetangga-tetangganya itu bahasa-bahasa yang di sekitar tetangga-tetangganya yang dari barat dan timur gitu. Itu fakta menarik. Jadi kalau kita nanti main-main ke Kampung Wesaput, kemudian kita main-main ke sebelah timurnya Kampung Wesaput, itu bahasanya udah lain lagi, bahasa yang disebut dengan Yali pas Yale. Sementara kalau yang di barat dan utara itu disebut dengan bahasa, mereka menuturkan bahasa Lani gitu. Itu menjadi pengetahuan baru bagi saya juga. Terima kasih. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi kepada kalian semua gitu. Dan jika kalian merasa konten saya serta channel saya memberikan tambahan wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian, silakan klik tombol berlangganan atau subscribe, klik loncengnya biar tahu update terbaru, kemudian klik like dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun channel ini gitu. Itu aja. Nanti kita akan bahas juga kata-kata apa aja yang berasal dari bahasa Dani atau bahasa Hubula yang ada di KBBI gitu. Ini bersumber dari KBBI gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita tonton. Ayo, mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, untuk bahasa Dani atau bahasa Hubula yang pertama yang ada di dalam KBBI itu disebut dengan ade. Nah, ade ini dalam bahasa Dani artinya adalah pegangan kantong atau noken gitu. Jadi kalau ada kantong, ada celana, ada kantongnya, ada pegangannya, nah itu disebut dengan ade kalau dalam bahasa Dani atau bahasa Hubulanya begitu. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya dalam bahasa Dani yang ada dalam KBBI itu ada yang disebut dengan Ani Benu. Nah, Ani Benu ini dalam bahasa Dani atau bahasa Hubulanya disebut artinya adalah kesatuan kekerabatan suku Dani yang bersifat patrilineal gitu. Jadi kalau kita main-main nanti punya kesempatan ke Kampung Wesaput, ke Distrik Wamena Kota di Provinsi Papua sana. Terus ada kesatuan kekerabatan masyarakat suku Dani yang bersifat patrilineal itu, ya itu disebut dengan Ani Benu dalam bahasa Daninya atau bahasa Hubulanya. Semoga bermanfaat. Nah,
Bahasa Dani selanjutnya yang ada dalam KBBI adalah Ewai. Ewai ini artinya adalah rumah tradisional masyarakat Papua berbentuk bulat yang dihuni oleh kaum perempuan. Nah gitu. Jadi nanti kalau kita suatu hari punya rezeki melihat keindahan provinsi Papua, khususnya di Desa Wesaput, distrik Wamena Kota. Nah, kalau kita ngelihat ada rumah terus bentuknya bulat terus dihuni oleh kaum perempuan gitu, ada khusus kaum perempuan, nah itu disebut dengan EWI gitu, disebut dengan EWI, itu rumah tradisionalnya masyarakat Papua berbentuk bulat yang dihuni oleh kaum perempuan. Oh, berarti ini rumah tradisional masyarakat Papua ya, bukan hanya masyarakat suku yang ada di distrik Wamena Kota itu, tapi Papua secara keseluruhan kali ya. Jadi kalau ada rumah bulat yang khusus untuk kaum perempuan, nah itu disebut dengan EWI. Itu berdasarkan KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk bahasa Dani selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Gowai. Gowai itu bukan naik sepeda, itu goes. Untuk kalian yang berpikir seperti itu tolong hentikan. Gowai ini dalam bahasa Dani artinya adalah lagu dalam bentuk pantun yang indah. Isinya berupa penghormatan, pemberkatan, pujian, bisa juga celaan dan kutukan. Jadi semacam lagu tradisional gitu, bukan lagu tradisional. Jadi lebih ke lagu yang berisikan, yang bentuknya pantun gitu. Jadi ya kayak pantun ya. Kecikini beli ciki gitu mungkin kali, tapi dilagukan gitu. Jadi lagu dalam bentuk pantun yang indah, tapi harus indah. Isinya berupa penghormatan, pemberkatan, pujian, bisa juga celaan dan kutukan. Itu disebut dengan Gowai dalam bahasa Dani atau bahasa Hubula. Ini bersumber dari KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa Dani yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Honai. Honai ini adalah rumah tradisional masyarakat Papua berbentuk bulat, biasanya dihuni oleh kaum laki-laki gitu. Nah, tadi kalau EWI itu yang untuk perempuan, kalau Honai ini yang untuk laki-laki. Sama-sama rumah adat, rumah tradisional masyarakat Papua berbentuk bulat juga, tapi bedanya yang ini dihuni oleh kaum laki-laki. Kalau tadi EWI itu dihuni sama kaum perempuan, kalau Honae ini dihuni sama kaum laki-laki gitu. Jadi kalau nanti kita punya kesempatan, ada rezeki bisa melihat keindahan Papua dan kita ketemu sama rumah tradisional masyarakat Papua bentuknya bulat terus dihuni kaum laki-laki, disebut dengan Honae. Semoga bermanfaat. Nah, bahasa Dani selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Inapu. Nah, Inapu ini artinya adalah perang yang didasarkan atas perintah leluhur gitu. Jadi kalau nanti semoga nggak ada ya, jangan sampai. Ya mudah-mudahan lah nggak ada lah, namanya perang juga pasti nggak enak lah ya. Tapi ini kalau udah jadi perintah leluhur, mungkin ini kayak turun temurun ya adatnya di provinsi Papua sana, khususnya untuk masyarakat di distrik Wamena Kota, Kampung Wasepu, ada yang disebut dengan Inapu. Itu perang yang didasarkan atas perintah leluhur mereka gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Nah, bahasa Dani selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Inomosi. Inomosi ini artinya adalah bulu badan manusia gitu. Jadi kalau nanti kita berkesempatan main-main ke Papua sana, kampung distrik Wamena, kalau kita ngelihat ada orang dengan bulu badan, nah bulu badannya itu disebut dengan Inomosi. Jadi kalau ditanya, "Lo kamu kok tahu?" Iya, saya udah nonton channel official Rifki Dira, bahasa Dani yang ada dalam KBBI. Inomosi, bulu badan manusia dalam bahasa Dani. Semoga bermanfaat. Nah, bahasa Dani atau bahasa Hubula selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Lani. Lani ini memiliki arti orang pandai yang mempunyai keberanian dalam berperang dan berpengaruh terhadap masyarakat biasa gitu. Jadi dia ini semacam panglima perangnya lah kalau misalnya di suku Dani itu ya kan. Jadi kalau orang yang pandai dan mempunyai keberanian dalam berperang dan berpengaruh terhadap masyarakat biasa itu disebut dengan Lani.
itu dalam bahasa Dani atau bahasa Hubula. Semoga bermanfaat. Bahasa Dani atau bahasa Hubula selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan Lenggana. Lenggana ini artinya adalah penyelenggaraan ritual adat dengan pesta babi. Nah gitu. Jadi suatu hari nanti misalnya kita ke distrik Wamena kota, terus kita ngelihat ada ritual adat dengan pesta babi gitu. Nah itu yang disebut dengan Lenggana gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bahasa Dani atau bahasa Hubula selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan lesema. Nah, lesema ini memiliki dua pengertian. Yang pertama artinya adalah proses memasak pada upacara bakar batu yang dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, dapur panjang, biasanya di sebelahnya terdapat kandang babi. Nah gitu. Jadi nanti kalau kita main-main ke distrik Wamena kota, Kampung Wasepu, kemudian kita melihat ada orang masak, terus di upacara bakar batu yang dilakukan di dalam rumah, nah itu istilahnya disebut dengan lesema. Dan juga kalau ada orang, kita ke rumah orang, terus ada dapur panjang, terus sebelahnya ada kandang babi, itu juga disebut dengan lesema gitu. Jadi semoga menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita kalau suatu hari kita punya rezeki, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa melihat indahnya Papua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya dalam bahasa Dani atau bahasa Hubula yang ada dalam KBBI ada yang disebut dengan subang. Nah, sebenarnya subang ini ada banyak definisinya, tapi kita bahas yang berdasarkan bahasa Dani aja ya. Dalam bahasa Dani, subang artinya adalah perkawinan yang terjadi dalam satu marga yang sama. Jadi perkawinan antara dua orang yang satu marga gitu. Nah, itu disebut dengan subang gitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberi wawasan serta menambah informasi kita. Semoga bermanfaat. Nah, kalimat kata selanjutnya dalam bahasa Dani yang ada di dalam KBBI ada yang disebut dengan Wen. Wen ini artinya adalah perang antar suku gitu. Ya semoga sudah nggak ada ya, karena kita harus berdamai. Tapi untuk menambah wawasan serta memberi informasi kita aja, dalam bahasa Dani Wen itu artinya WEIN artinya adalah perang antar suku. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Nah, kata dalam bahasa Dani yang ada dalam KBBI yang terakhir nih ada yang disebut dengan yaki. Yaki itu kalau dalam bahasa Daninya yang di KBBI artinya adalah upacara penyembuhan orang sakit gitu. Jadi kalau nanti kita main-main ke Provinsi Papua, khususnya ke distrik Wamena Kota, terus kita ada ngelihat semacam upacara yang tujuannya adalah menyembuhkan orang sakit. Nah itu disebut dengan yaki gitu. YAKIK, yaki ya. Itu aja, semoga bermanfaat untuk yang nonton dan untuk mendengarkan, dan semoga menambah wawasan serta memberi informasi yang baik untuk kita. Semoga bermanfaat. Nah itu aja kayaknya pembahasan kita terkait bahasa Dani atau bahasa Hubula yang ada di dalam KBBI. Sekali lagi, bahasa Dani atau bahasa Hubula adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat etnik Mukoko yang banyak berdiam atau berasal dari desa Kampung Waseput, distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Senang rasanya bisa menambah wawasan, termasuk wawasan saya. Akhirnya saya tahu ternyata ada bahasa Dani atau bahasa Hubula yang menjadi bahasa Indonesia. Salah satu sukunya adalah etnik Mukoko yang berdiam di Kampung Waseput. Jujur saya kepengen kesana jalan-jalan, jadinya ngelihat banyak hal yang ada di Indonesia. Saya mau kenalan sama banyak suku, budaya, serta mempelajari banyak bahasa yang ada di Indonesia jadinya gitu. Semoga kesampaian. Semoga bisa punya rezeki yang cukup untuk bisa ke sana. Akhir kata saya memohon maaf kalau misalnya dalam pembahasan ada yang salah atau yang tidak berkenan, karena dasar dari saya membuat konten ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya rasa dan saya anggap, saya yakini
adalah pedoman dalam berbahasa Indonesia, kata-kata dalam seluruh budaya dan serta bahasa yang ada di suku-suku di Indonesia gitu. Jika kalian juga merasa bahwa konten atau channel saya bermanfaat, menambah informasi serta memberi wawasan yang baik untuk kehidupan kalian, bisalah di klik tombol langganan atau subscribe-nya. Klik tombol lonceng untuk update-update terbaru serta berikan like, serta juga bisa berikan komen yang sifatnya bisa membangun channel saya atau konten saya gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam stabil. Semoga kita diberikan kestabilan kesehatan, kestabilan ekonomi, serta kestabilan kehidupan agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.